Perkenalkan, nama saya Dela Puspita, NIM saya 2301071714069. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, semester 1, Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan dan pengembangan struktur organisasi pendidikan. Penyusunan dan pengembangan struktur organisasi pendidikan adalah proses yang melibatkan perencanaan dan pembentukan kerangka kerja organisasi pendidikan, seperti sekolah, universitas, atau lembaga pendidikan yang lain. Struktur organisasi ini mencakup hierarki kepemimpinan, bagian-bagian fungsional, dan tanggung jawab yang terkait. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang relevan mengenai penyusunan dan pengembangan struktur organisasi pendidikan. Yang pertama adanya pendefinisian tujuan dan misi. Langkah pertama yang dilakukan adalah mendefinisikan tujuan dan misi organisasi pendidikan yang akan membantu dan menentukan arah dan fokus organisasi. Yang kedua adanya pemilihan model organisasi. Pemilihan model organisasi yang sesuai dengan tujuan dan misi organisasi. Model-model umum yang mencakup model struktural, fungsional, atau matriks. Yang ketiga adanya desain struktur organisasi, yaitu merancang struktur organisasi dengan menentukan unit-unit seperti departemen, divisi, dan bagian-bagian lainnya, yang mencakup juga yang mengatur hierarki kepemimpinan. Yang keempat adanya penentuan tanggung jawab, yaitu menentukan tanggung jawab dan wewenang untuk setiap bagian organisasi, yang akan menjelaskan apa yang diharapkan dari setiap unit atau individu. Selanjutnya ada pengembangan organogram, yaitu membuat organogram yang menggambarkan struktur organisasi, mengidentifikasi hubungan hierarki dan komunikasi antara unit dan individu. Yang keenam adanya penentuan pembagian tenaga kerja, yaitu menentukan bagaimana tenaga kerja dan tanggung jawab akan dibagi antara anggota staf dan tenaga pendidik, yang termasuk pemilihan dan penetapan pegawai. Yang ketujuh adanya pemilihan dan pengembangan kepemimpinan, yaitu mengidentifikasi dan mengembangkan pemimpin organisasi yang sesuai untuk masing-masing unit atau divisi. Selanjutnya ada pengaturan sumber daya dan anggaran, yaitu mengatur alokasi sumber daya termasuk anggaran personel dan sarana fisik sesuai dengan kebutuhan struktur organisasi. Yang kesembilan adanya pengembangan sistem pengendalian, yaitu membuat sistem pengendalian yang memungkinkan pemantauan kinerja dan evaluasi yang mencakup indikator kinerja, laporan, dan mekanisme umpan balik. Yang ke-10 adanya evaluasi dan perbaikan, yaitu terus mengkaji dan mengevaluasi efektivitas struktur organisasi, beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan organisasi. Yang ke-11 adanya kepemimpinan dan budaya organisasi. Pemimpin organisasi memiliki peran dan kunci dalam membentuk budaya organisasi. Mereka harus mempromosikan nilai-nilai, etika, dan visi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Yang ke-12 adanya kolaborasi dengan pihak eksternal, yaitu menjalin kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal seperti pemerintah, universitas, dan komunitas untuk mendukung tujuan pendidikan. Pengembangan struktur organisasi pendidikan yang efektif sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan, memberikan lingkungan pembelajaran yang efisien, dan memastikan koordinasi yang baik antara semua bagian organisasi. Proses ini harus selaras dengan misi dan tujuan organisasi untuk memastikan keberhasilan jangka panjang. Penyusunan dan pengembangan struktur organisasi dalam konteks pendidikan melibatkan sejumlah langkah yang berfokus pada pengelolaan lembaga pendidikan, yaitu pertama,
penetapan visi dan misi, menentukan visi dan misi lembaga pendidikan, serta tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Selanjutnya adanya pengaturan kurikulum, menyusun kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan dan kebutuhan siswa. Yang keempat adanya penentuan kepemimpinan, tetapkan kepemimpinan yang kuat termasuk kepala sekolah atau rektor dan atur struktur manajemen. Selanjutnya ada pengembangan staf. Berikan pelatihan dan pengembangan kepada staf termasuk guru atau dosen untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selanjutnya ada evaluasi dan perbaikan. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap struktur organisasi dan program pendidikan dan sesuai jika diperlukan. Selanjutnya ada membentuk kemitraan. Menjalin kemitraan dengan stakeholder seperti orang tua siswa, komunitas lokal, dan institusi terkait. Selanjutnya adanya menerapkan teknologi, mempertimbangkan penggunaan teknologi pendidikan untuk meningkatkan pengelolaan dan pembelajaran. Dalam pendidikan, penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keselarasan dengan standar pendidikan yang berlaku. Selain itu, komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait adalah kunci kesuksesan. Ayo, kuliah di program studi manajemen pendidikan. Unggul dalam kependidikan, kukuh dalam keilmuan manajemen pendidikan. Universitas Negeri Surabaya.